Oke, selamat malam semuanya. Kali ini gua Alos. Di sini gua bakal podcast, yang dimana podcastnya itu adalah cerita bareng temen gua dan juga kita akan ada sharing session. Tentunya gua nggak sendirian dong, karena gua bilang tadi gua sama temen gua dan kenalin temen gua. Halo semuanya, gua Radi. Gua di sini lagi nemenin Alos buat podcast. Tapi si Alos belum ngasih tahu gua nih tentang apa yang mau dibahas di podcast ini. Jadi gua tanya dulu tuh. Los, sebenarnya yang kita mau bahas itu apa sih? Nah, kita bakal bahas satu hal yang dimana itu adalah tentang keuangan, yaitu sistem moneter internasional. Kira-kira lu sistem moneter internasional ini tahu nggak sih? Oh, kalau tentang sistem moneter internasional ini, sebenarnya gua hanya sedikit ya tahu tentang sistem ini ya. Nah, jadi gua pengen denger dulu dari Alos tentang apa itu sistem moneter internasional. Nah, kalau dari gue ya, perspektif gue, sistem moneter internasional itu sebenarnya ibaratnya kayak negara A dengan negara B itu kerjasama ataupun bertransaksi, ekspor impor, itu kan nggak tahu ya mau menggunakan mata uang apa. Contohnya kayak Indonesia yang mata uangnya rupiah dan Malaysia itu mata uangnya ringgit. Mereka bekerja sama gitu. Ya mereka nggak tahu dong mau kerjasamanya pakai mata uang apa. Nah, jadi disitulah letak kegunaan dari sistem moneter internasional itu. Oh, jadi sistem moneter itu sebuah sistem yang mengatur kebijakan Hmm. kalau ada negara sama negara ingin bertransaksi dan mereka bingung tuh mau pakai kebijakan apa, sistem apa atau mata uang yang mana. Nah, itulah kegunaan dari kehadiran dari sistem moneter tadi. Nah, bener banget kayak analoginya seperti itu kira-kira gitu. Terus tujuan dari sistem moneter ini apa sih, Los? Nah, tujuan dari sistem moneter sendiri kayak kita ngambil simpelnya ya, itu tuh adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi negara di dunia ini gitu. Gue jadi keinget nih tentang krisis ekonomi Asia tahun 1997 tuh. Nah, kalau karena lu keingat krisis Asia 1997 itu, jadi gue jelasin. Jadi kayak sebenarnya krisis Asia 1997 itu mengalami ketidakstabilan ekonomi yang dimana itu berawal dari Thailand sendiri. Oh, jadi penyebab dari krisis ini tuh Thailand dan AS itu punya masalah ekonomi nih. Dan masalah ekonomi mereka itu menyebar tuh dan berdampak ke negara-negara lain. Dan itulah awal mula dari krisis ekonomi ini terjadi. Nah, bener banget. Jadi kayak AS itu mendesak Thailand um, untuk mengurangi nilai mata uang dari Thailand sendiri. Jadi ya gimana pun ya AS masih overpower kan. Nah, mungkin kira-kira karena kita udah bahas sedikit nih, udah ada cerita-cerita tentang sistem moneter, mungkin kita bahas lebih dalam lah ya. Nah, mungkin kira-kira dari lu sendiri, lu tahu nggak sih sistem moneter ini sejarahnya apa aja gitu? Oh, dari yang gue tahu nih, sejarah sistem moneter itu salah satunya ada yang namanya tentang gold standar ya. Yang dimana itu pada masa lalu, kalau misalnya orang-orang zaman dulu itu kalau pengen bertransaksi atau melakukan jual beli atau dagang lah ya, mereka menggunakan mata uang yang berupa emas. Oh, berarti kalau misalkan gua mau jual barang ke lu, berarti lu tukarnya dengan emas dong? Nah, bener banget itu Los. Jadi kalau kita ambil dalam skala besarnya ya, kalau ada negara sama negara zaman dulu itu kalau melakukan transaksi mereka menggunakan mata uang emas Los. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan dari negara itu tuh bertransaksi segala macamnya, itu berarti kan itu termasuk dari intervensi dan perdagangan bebas dari negara itu sendiri kan ya. Hmm. Nah, terus setelah kita bahas sejarah nih Los, gue pengen tanya nih, sebenarnya eh, setelah sejarah itu keadaan sistem moneter zaman sekarang itu sebenarnya apa sih Los? Nah, daripada lu bingung kayak gimana sistem moneter pada zaman sekarang, mungkin gua bahas sejarah setelah gold standar kali ya. Karena kan setelah dari gold standar itu ada sejarah lagi yang dimana itu sampai sekarang masih kita gunakan. Nah, jadi sebenarnya gold standar itu tuh nggak berlaku lagi di zaman sekarang ataupun di zaman setelah Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu ada sejarah yang namanya sejarah sistem moneter Bretton Woods. Lu tau gak sih sistem Bretton Woods ini? Gue kurang tahu tuh Los, bisa jelasin lebih detail nggak sih? Nah,
sejarahnya itu untuk sistem dari Bretton Woods sendiri itu adalah mata uang itu tidak lagi berpatokan kepada gold sendiri ataupun emas. Jadi sekarang kita berpatokan dengan dolar, yang dimana dulu setelah Perang Dunia Kedua yang dimenangi oleh AS, jadi AS itu mengambil alih kebijakan ini segala macam. Jadi mata uang dunia itu untuk bertransaksi dari negara A ke negara B itu menggunakan dolar. Jadi kayak mau gimana pun kita harus pakai dolar. Jadi kayak makanya dolar itu dijuluki dengan mata uang dunia gitu. Oke nih, setelah kita bahas sejarah nih, gue pengen tahu nih tentang sistem moneter zaman sekarang itu sebenarnya apa sih? Nah, bener. Untung lo ingetin. Jadi sebenarnya kalau sistem moneter zaman sekarang dari penglihatan gue ya, nah kayak kita ambil di negara Indonesia deh. Negara Indonesia itu pengen investasi, bukan investasi, kayaknya dia mau membangun negaranya. Dia nggak punya duit nih. Jadi dia ngelapor tuh ke WTO yang menjadi salah satu objek dari sistem moneter ini. Jadi kayak kalau kita mau mendapatkan uang, kita ngambilnya dari WTO. Terus WTO ini duitnya dari mana sih? Dapatnya dari investasi negara lain. Jadi kayak Indonesia itu dapatnya itu investasinya dari negara lain tapi melalui WTO gitu. Kira-kira kalau misalkan kita ngambil dari perusahaan gimana sih, Di? Nah, selain dari investasi tadi, sistem moneter zaman sekarang itu ada yang namanya saham. Perumpamanya tuh gini nih, kalau misalnya aku pengen buka perusahaan ke luar negeri nih, memperluas perusahaan gua nih. Nah, itu orang-orang bisa berinvestasi ke gua tuh, dan investasi mereka itu berupa saham, yang dimana itu bisa memperkembangkan lagi perusahaan gua biar bisa jadi lebih luas dan lebar lagi dong. Oh, berarti kalau misalkan gua mau nginvestasi saham ke lu, itu tuh bisa berkembang ya kalau misalkan gua lagi di luar negeri ya. Berarti itu tuh termasuk dalam perdagangan bebas kan, karena ada juga intervensi, ada juga intervensi dari negara, ada juga perdagangan bebas dan tidak diinvestasi dari intervensi dari negara lain. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang sistem moneter nih, yang gua tangkap itu yang pertama, sistem moneter itu sebuah sistem yang berisi kebijakan yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan ya. Terus ada juga subjeknya, yang dimana subjeknya itu negara. Tapi si Alos juga ada mention tentang WTO, di mana itu sebuah organisasi. Nah, bisa aja itu menjadi salah satu subjek dari sistem moneter juga dong. Benar banget, Di. Nah, terus ada juga yang dimana tujuan dari sistem moneter ini, yang dimana yang dibahas oleh Alos, itu tujuan dari sistem moneter ini itu untuk menjaga kestabilan ekonomi negara ini. Benar banget, Di. Jadi dari sejarahnya aja kita bisa lihat kayak dari timeline itu kan beda-beda. Jadi kayak di pertama itu menggunakan gold standard yang sekarang nggak bisa lagi digunakan. Jadi kita menggunakan sistem Bretton Woods yang sekarang dipegang oleh dolar atau AS sendiri. Nah, jadi kayak sistem moneter sekarang di zaman sekarang kita mau transaksi mau gimana pun segala macam, kita mau bekerja sama dengan negara lain itu kita menggunakan dolar sendiri. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai generasi emas, generasi yang bakal maju nih, yang bakal menggantikan petinggi-petinggi kita nanti, ya kita harus tahu kan gimana sistem moneter itu. Kira-kira menurut lo bener nggak sih? Bener banget tuh, Los. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang itu terjadi lagi krisis ekonomi seperti krisis ekonomi Asia tahun 1997 kemarin, nah itu kita udah bisa ngatasinya. Kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang itu udah tahu tentang apa itu sistem moneter. Wah, bagus banget nih pembahasan kita. Zaman anak sekarang banget ya. Ya, mungkin kira-kira itu aja kali ya kita bakal bahas podcast di kali ini. Karena rasanya udah panjang banget dan rasanya udah semua informasi tersalurkan kali ya. Kita udah big shout dan terima kasih untuk teman kita yang udah temenin kita untuk podcast kali ini. Mungkin itu aja. Itu aja ya. Mungkin sampai jumpa lagi ya teman-teman. Kalau begitu kami tutup podcast malam ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Thank you.